Hai teman-teman, di video saya kali ini akan menjelaskan mengenai gangguan makan atau eating disorders. Teman-teman, ketika kalian mendengar kata gangguan makan, apa yang kamu pikirkan? Mungkin kamu membayangkan seorang yang terlalu kurus atau seseorang yang terus-menerus diet. Tapi gangguan makan jauh lebih kompleks daripada itu. Ini bukan tentang makanan, ini tentang rasa sakit yang tak terlihat, yang sering tersembunyi di balik senyum dan foto-foto indah di media sosial. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih gangguan makan itu apa? Gangguan makan itu apa sih? Nah, gangguan makan itu adalah kondisi psikologis serius yang ditandai oleh perilaku makan yang terganggu dan obsesi terhadap makanan, berat badan, atau bentuk tubuh yang mengganggu kesehatan fisik dan mental seseorang. Nah, apakah teman-teman ada yang mengalami gangguan makan tersebut? Kalau enggak, apa keluarga kalian ada yang mengalaminya? Jika ada, simak video ini sampai akhir ya. Lalu, apa yang menyebabkan seorang mengalami gangguan makan? Jawabannya tidak sesederhana ingin kurus. Gangguan makan bisa muncul dari kombinasi faktor. 1. Tekanan sosial dan budaya, terutama dari standar kecantikan yang tidak realistis. 2. Kondisi psikologis seperti depresi, kecemasan, trauma masa lalu, atau perfeksionisme. 3. Lingkungan keluarga, termasuk komentar negatif tentang tubuh atau pola makan. 4. Media sosial yang sering mempromosikan tubuh ideal yang sebenarnya tidak realistis. Gangguan makan bukan pilihan, ini adalah respon terhadap tekanan yang mendalam. Macam-macam gangguan makan ada apa aja sih? Nah, ini dia diagnosa gangguan makan menurut DSM-5. 1. Anoreksia nervosa, penolakan untuk mempertahankan berat badan normal, ketakutan instan terhadap penambahan berat badan, dan persepsi tubuh yang menyimpang. 2. Bulimia nervosa, perilaku makan berlebihan secara berulang, banget eating, diikuti dengan tindakan kompensasi seperti memuntahkan makanan, penggunaan obat pendahar, atau olahraga berlebihan. 3. Binge eating disorder atau BED, episode makan berlebihan tanpa disertai kompensasi, umumnya diikuti perasaan bersalah atau malu. Tanda-tanda dan gejala gangguan makan. Beberapa tanda yang bisa dikenali antara lain penurunan berat badan ekstrim atau naik turun drastis, obsesi terhadap kalori, olahraga berlebihan atau cheat day, makan diam-diam atau menyendiri, perubahan suasana hati, menarik diri dari lingkungan sosial, sering ke kamar mandi setelah makan, mengkritik bentuk tubuh sendiri secara berlebihan. Namun, tidak semua gejala terlihat. Banyak orang dengan gangguan makan tetap tampak baik-baik saja dari luar. Definisi dan konsep dasar gangguan makan. Biopsikologi. Gangguan makan disebabkan oleh kombinasi faktor biologis, misal genetika dan ketidakseimbangan neurotransmitter, psikologis, perfeksionisme, harga diri rendah, dan sosial, tekanan media, budaya, kurus, kontrol diri dan citra tubuh.
Banyak penderita merasa kehilangan kontrol terhadap aspek hidup lainnya dan mengalihkan kontrol ke pola makan dan tubuh. Dampak fisik dan psikologis. Gangguan makan bisa sangat berbahaya. Dampaknya tidak hanya emosional, tapi juga fisik. Anoreksi dapat menyebabkan kerusakan organ, kehilangan menstruasi, bahkan kematian. Bulimia bisa mengganggu jantung, merusak gigi, dan sistem pencernaan. Binge eating meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Selain itu, dampak psikologisnya sangat besar. Isolasi sosial, kecemasan, depresi, bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Ingat, ini bukan tentang kurus atau gemuk. Ini tentang rasa sakit yang lebih mendalam. Nah, apa aja sih pendekatan psikologi yang bisa kita lakukan kepada teman atau saudara kita yang mengalami gangguan makan? Ini dia penggunaan 4 pendekatan psikologi untuk menganalisis gangguan makan. 1. Pendekatan psikoanalisis. Fokus, konflik bawah sadar dan pengalaman masa kecil. Analisis, gangguan makan bisa berasal dari relasi yang tidak sehat dengan figur ibu atau represi dorongan seksual atau agresif. Contoh, seorang penderita anoreksia menolak makan karena ketakutan akan dewasa atau kehilangan kontrol. 2. Pendekatan behavioristik. Fokus, dan hukuman. Analisis, perilaku makan ekstrim diperkuat oleh pujian sosial. Contoh, seorang remaja menjadi bulimia karena setelah memuntahkan makanan, ia merasa lega dan tidak gemuk. 3. Pendekatan kognitif. Fokus, pikiran irasional dan distorsi kognitif. Analisis, gangguan makan muncul akibat keyakinan salah seperti saya harus kurus agar penderita BED merasa gagal karena makan sepotong kue, lalu berpikir semua sudah rusak dan akhirnya makan berlebihan. 4. Pendekatan humanistik. Fokus, aktualisasi diri dan kebutuhan akan penghargaan. Analisis, gangguan makan adalah ekspresi dari krisis identitas dan kebutuhan akan penerimaan diri. Contoh, seorang gadis merasa tidak dihargai dan mengontrol berat badan sebagai bentuk pencarian makna hidup. Perbandingan dan analisis 4 pendekatan. Pendekatan psikoanalisis, fokus analisis, bawah sadar dan masa lalu. Kelebihan, menggali akar psikodinamik yang dalam. Kelemahan, tidak selalu teruji secara ilmiah dan subjektif. Pendekatan behavioristik, fokus analisis, perilaku yang tampak. Kelebihan, mudah diukur dan dikondisikan. Kelemahan, mengabaikan aspek emosi dan pikiran. Pendekatan kognitif, fokus analisis, cara berpikir. Kelebihan, relevan dengan distorsi citra tubuh. Kelemahan, kadang terlalu fokus pada kognisi, abaikan emosi. Pendekatan humanistik, fokus analisis, pertumbuhan dan makna diri. Kelebihan, memberi empati dan harga diri. Kelemahan, kurang tepat untuk kasus berat atau klinis. Gangguan makan itu bisa disembuhkan nggak sih?
Nah, berita baiknya adalah gangguan makan bisa disembuhkan, tapi itu butuh waktu, dukungan, dan keberanian. Pemulihan biasanya melibatkan terapi psikologis seperti CBT, kognitif, behavioral, semua punya peran, pendampingan dari ahli gizi, orang lain, dukungan dalam anggap warga dan komunitas, dan yang terpenting kesetiaan untuk terusan dan mencari bantuan. Setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah kemenangan besar. Dukung, bukan menggurui. Dan yang terpenting, sebarkan pesan bahwa kita semua berharga. Kalau kamu sedang berjuang dengan gangguan makan, kamu tidak sendirian. Kamu pantas untuk sehat, kamu pantas untuk bahagia, dan kamu berhak mendapatkan bantuan. Mari ciptakan dunia di mana tubuh tidak diukur dari ukuran pakaian, tapi dari kesehatan dan cinta diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga saja kita semua bisa hidup sehat dan terhindar dari gangguan makan. Bye-bye semua. Untukmu yang sedang berjuang melawan gangguan makan, kamu tidak sendiri. Ada banyak orang yang diam-diam berjuang seperti kamu, dan banyak pula yang berhasil melewati masa-masa sulit ini. Setiap hari kamu bertahan adalah sebuah kemenangan, meskipun tampaknya kecil. Itu sangat berarti. Tubuhmu bukan musuhmu. Dia telah menahan lelah, tangis, luka, dan tetap setia menjaga hidupmu. Pelan-pelan, belajar menyayanginya bukanlah bentuk kelemahan, tapi kekuatan yang luar biasa. Ingat, kamu lebih dari angka di timbangan. Nilaimu tidak ditentukan oleh bentuk tubuhmu, makanan yang kamu makan, atau bagaimana orang lain memandangmu. Kamu bernilai karena kamu ada, karena kamu hidup, dan karena kamu punya cerita yang unik dan tak tergantikan. Penyembuhan bukan jalan yang lurus, kan ada naik turun. Tapi setiap langkah menuju penerimaan diri adalah langkah menuju kebebasan. Kamu tidak harus sembuh sepenuhnya hari ini. Yang penting adalah kamu terus memilih untuk hidup, mencintai dirimu sedikit demi sedikit. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, tapi tanda keberanian. Konselor, psikolog, atau orang terdekat yang peduli bisa menjadi cahaya di tengah gelap. Kamu pantas mendapatkan dukungan. Kamu pantas merasa damai dengan dirimu sendiri. Jangan menyerah. Ada versi dirimu di masa depan yang sedang menunggumu. Tersenyum hangat dan berkata, terima kasih karena tidak menyerah waktu itu. Huh? Huh?